Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2513 Guru Surgawi Xuan Ming yang pesimis. Melihat kejadian ini, Li Fugui buru-buru berkata kepada Hua Duo, aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini. Kamu harus segera menyelesaikan apa yang aku perintahkan. Lalu, cari tusuk daging yang besar. Ingat, tusuk daging yang biasa digunakan untuk memanggang. Cepatlah. Setelah mengatakan ini, Li Fugui tidak peduli apakah Hua Duo mendengarnya dengan jelas atau tidak. Setelah menutup telepon, dia mengambil tali api berlian lagi dan mencambuk suetu. Kali ini, Li Fugui bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Saya baru saja menghajar lawan hingga menjadi 20 atau 30 kolam pasta daging. Kali ini dia menggandakan jumlahnya. Dengan cara ini, Li Fugui maju mundur, memukul selama lebih dari 10 menit, dan kemudian Xuan Ming Tianxi dan Fumo Yuanzong datang ke ruangan terlebih dahulu. Begitu kedua pria itu masuk dan melihat pemandangan di dalam ruangan, Xuan Ming membelalakan matanya dan bertanya dengan tidak percaya, "Tuan Li, ini, apa yang terjadi? Anda bisa saja membunuh orang itu. Mengapa Anda memotong-motongnya menjadi beberapa bagian sekarang?" Li Fugui tersenyum pahit, menunjuk ke arah Lu Linger yang sedang melihat ketel di sebelahnya dan berkata, "Tidak semudah itu aku memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Apakah kau melihatnya? Aku juga meminta Lu Linger untuk merebus sepotong di dalam ketel, dan aku akan memberikannya kepada kalian berdua untuk dicicipi nanti." Setelah mendengar ini tiba-tiba, Xuan Ming dan Fumo keduanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka memandang Li Fugui seolah-olah dia orang gila. Setelah melihat sorot mata kedua pria itu, Lu Linger buru-buru berdiri dan menjelaskan, "Jangan salah paham, kedua guru sekteku. Apa yang kalian lihat di depan mata kalian hanyalah ilusi. Semua pasta daging ini diciptakan oleh monster." Setelah mendengar penjelasan Lu Linger, Xuan Ming membelalakan matanya dan berkata, "Apa? Monster? Ras monster?" Fumo Yuanzong lebih jeli. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa pasta daging itu masih menyatu sedikit demi sedikit. Dia buru-buru berkata kepada Xuan Ming, "Saudara Xuan Ming, lihat, pasta daging ini tampaknya memiliki kehidupan. Mereka benar-benar menyatu." Xuan Ming menundukkan kepalanya dan melihat ke arah pasta daging itu. Benar saja, dia melihat bahwa pasta daging itu bergerak perlahan ke satu arah. Sampai saat itu, hati Xuan Ming menegang, dan dia bertanya kepada Li Fugui dengan cemas, "Saudara Li, apa yang terjadi?" Li Fugui menatap pasta daging yang bergerak perlahan di tanah sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Situasinya adalah, tampaknya kita harus bergegas dan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Meng Xian dan San Jun." Sebenarnya, dalam 10 menit terakhir, Li Fugui sudah memikirkannya. Dalam situasi ini, saya harus bergegas dan menaklukkan San Xing, San Jun, dan Meng Xian sepenuhnya. Setelah menghancurkan 3 sekte besar ini, semua prajurit kuno di Tiongkok akan dipimpin olehnya sendiri. Berikutnya, dia bisa saja membawa semua orang kembali ke desa Xiaoxi sesegera mungkin dan mengubah tanah 3 hektar miliknya menjadi tong besi. Mengenai serangan iblis, kita harus menemukan cara untuk mengatasinya satu persatu. Xuan Ming dan Fumo masih belum mengetahui situasi mereka saat ini. Setelah saling memandang, Fumo bertanya dengan ragu-ragu, "Saudara Li, mengapa kamu begitu cemas?" Li Fugui tersenyum tak berdaya dan berkata, "Hei, aku tidak ingin begitu cemas. Kuncinya adalah kamu dapat melihat sekarang bahwa monster telah menemukan tempat ini. Aku khawatir jika kita menunda terlalu lama,
ketika kita kembali, sarang kita akan ditempati oleh monster. Maka kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Xuan Ming berkata dengan bingung, apakah benar-benar ada klan monster? Ya Tuhan, jika ini benar, bagaimana kita bisa mengalahkan klan monster? Fumo Yuanzong juga berkeringat deras saat ini. Namun dia tidak sepesimis Xuan Ming Tianxi. Setelah mendengarkan perkataan Xuan Ming Tianxi, dia menjilat bibirnya yang kering, lalu berkata kepadanya dengan terus terang, "Mengapa kamu panik? Bukankah kita masih memiliki saudara Li?" Xuan Ming Tianxi kemudian menatap Li Fugui dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudara Li, katakan padaku, apakah kamu sudah memikirkan ide yang bagus sekarang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sedang memikirkannya sekarang?" Xuan Ming berbalik beberapa kali di tempat, dan pada saat ini, pasta daging telah menyatu lagi. Setelah Suetu muncul lagi, Xuan Ming terus mundur, bergumam dengan suara rendah, "Sialan, monster, itu memang monster." Fumo Yuanzong mengedarkan energi vital di tubuhnya, dan siap menyerang. Dia berkata dengan suara keras, "Saudara Li, haruskah kita menyerang bersama?" Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Mengapa kamu panik? Kamu mundur. Lihat aku." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengedarkan energi vital di tubuhnya lagi, dan kemudian melambaikan tali api Vajra di tangannya, siap untuk memukul Suetu. Namun, kali ini, tepat setelah dia mengangkat tali api berlian, Suetu benar-benar dipukuli hingga menjadi autis. Tanpa menunggu Li Fugui bergerak, Suetu buru-buru berteriak, jangan pukul aku. Jika kau memukulku lagi, aku tidak akan bisa menutup." Li Fugui setengah membuka mulutnya dan terkejut lagi. Setelah beberapa detik, dia bertanya, "Apa yang kau katakan? Apakah kau yakin tidak akan bisa menutup jika aku memukulmu lagi?" Suetu mengangguk dan berkata dengan menyedihkan, Tentu saja aku yakin, bos, sebaiknya kau cepat mengikutiku." Setelah mendengar bahasa Mandarin yang sama lagi, beberapa garis hitam muncul di dahi Li Fugui lagi. Dia mengepalkan tinjunya, bergegas maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mencengkeram leher yang lain. "Jangan katakan ini lagi. Aku akan memukulmu sampai mati." Sungguh disayangkan, Suetu tampaknya tidak memiliki kesadaran diri, seolah-olah seseorang sedang memanipulasi jiwanya. Tidak peduli seberapa besar ancaman Li Fugui, dia tetap menatap Li Fugui dengan sebelah mata dan mengucapkan sisa kata-katanya kata demi kata. Setelah melihat situasi ini, Li Fugui berbalik 2 kali di tempat. Kemudian dia merentangkan tangannya ke arah Xuan Ming dan Fumo Yuanzong dan berkata dengan putus asa, "Lihat, jika kalian mengatakan orang ini kuat, kekuatannya biasa saja. Selain dari sifatnya yang abadi, dia tidak terlalu mengancamku. Namun jika kalian mengatakan dia tidak kuat, aku belum menemukan cara untuk menaklukkannya sampai sekarang." Begitu dia selesai berbicara, Hua Duo masuk bersama 2 orang antek dari geng Fugui. Kedua antek itu memegang kayu bakar di tangan mereka. Setelah memasuki pintu, mereka membungkuk kepada Li Fugui terlebih dahulu. Li Fugui menunjuk ke perapian di sebelahnya dan berkata dengan serius, "Nyalakan perapian." Xuan Ming juga menanyakan hal yang sama seperti Hua Duo saat ini, dan bertanya, "Saudara Li, sekarang sudah bukan musim dingin, dan Anda masih menyalakan perapian. Apakah Anda berencana untuk berendam di sauna di kamar?" Li Fugui tertawa santai dan berkata, "Sauna apa? Kami sedang mengadakan pesta barbeque di kamar." Xuan Ming langsung terdiam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Suetu yang tergeletak di tanah, masih bergumam sendiri. Saat api di perapian menyala, kedua antek itu meninggalkan rumah,
dan Kui Sao bergegas dari rumah Akimoto Iki. Saat memasuki ruangan, ia pertama-tama mengarahkan pandangannya ke perapian, membelalakkan matanya dan bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa menyalakan perapian di hari yang panas ini?" Pada saat ini, Fumo Yuanzong perlahan-lahan menjadi rileks dan berkata kepada Kui Sao dengan setengah bercanda, "Saudara Kui Sao, Saudara Li berencana untuk memanggang di kamar. Apakah kamu siap?" Kui Sao tertegun selama beberapa detik dan berkata dengan bingung, "Tunggu, kamu memanggilku kembali dengan tergesa-gesa hanya untuk mengundangku memanggang di kamar menggunakan perapian." Fumo Yuanzong tersenyum dan mengangguk. Suan Ming Tianxi juga berkata kepada Kui Sao dengan senyum masam saat ini, "Saudara Kui Sao, apakah itu tidak mungkin?" Kui Sao perlahan melangkah maju, duduk di sofa di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu panggang saja." Saat dia berkata, Kui Sao menatap Suetu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa orang ini terlihat familiar. Li Fugui berkata terus terang, "Suetu, kamu mungkin pernah melihatnya ketika kamu pergi ke desa Xiaoxi sebelumnya." Sambil berbicara, Li Fugui datang ke Suetu dengan tali api Vajra. Kui Sao masih menggali informasi tentang Suetu dalam benaknya, namun dia tidak menyangka Li Fugui tiba-tiba mengangkat tali api Vajra di tangannya dan mengayunkannya langsung ke lengan Suetu. Wah, saat tali api berlian jatuh, lengan kiri Suetu langsung terpisah dari tubuhnya, jatuh ke tanah, dan langsung berubah menjadi genangan pasta daging. Kui Sao tiba-tiba berdiri, matanya membelalak, dan bertanya dengan tidak percaya, "Ini, Saudara Li, apa yang kau lakukan? Mereka adalah orang-orangmu, kau." Li Fugui tidak menjelaskan, tetapi berkonsentrasi menggunakan tali api berlian di tangannya untuk membelah genangan pasta daging di tanah menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian dia berkata kepada Hua Duo yang sedang memegang segenggam tusuk sate di tangannya, "Duo, tusuk saja." Hua Duo merasa sangat jijik sehingga dia tidak sanggup melakukannya. Setelah melemparkan tusuk sate itu kepada Li Fugui, dia berkata dengan jijik, "Fugui, lakukan sendiri. Aku menyerah. Aku tidak bisa melakukan hal semacam ini." Li Fugui tersenyum dan harus melakukannya sendiri. Dia berjongkok di tanah, mengambil pasta daging dan mulai menusuknya sambil berkata kepada Kui Sao, "Meskipun pria ini tampak seperti bawahanku, dia sebenarnya dikirim oleh klan iblis untuk menyatakan perang padaku. Kau juga melihatnya. Jika lengan orang normal jatuh ke tanah, itu akan langsung berubah menjadi pasta daging, kan? Aku baru saja mengambil sepotong dan menaruhnya di ketel dan merebusnya untuk melihat apakah bisa dimasak. Sekarang nyalakan api. Aku ingin melihat apakah aku bisa melelehkannya langsung dengan memanggangnya." Kulit kepala Kui Sao mati rasa. Dia telah menjadi pemimpin sekte Beidou selama bertahun-tahun dan telah menemui banyak hal aneh. Tetapi apa yang terjadi hari ini masih membuatnya merasa seperti pandangan dunianya telah hancur. Dengan penuh keraguan, Kui Sao bertanya dengan ragu-ragu, "Haruskah seperti ini?" Li Fugui telah menusuk beberapa potong daging. Ia mengambil 2 gumpalan daging yang tersisa di tanah, berjalan menuju perapian, melemparkan 2 gumpalan daging yang belum tertusuk ke dalam api, memegang potongan daging yang tertusuk di tangannya, dan memanggangnya di atas api. Ia berbalik dan melirik Suetu yang telah kehilangan lengannya, lalu berkata kepada Kui Sao dengan senyum masam, "Jika ada cara lain yang baik, mengapa aku harus melakukan semua kekacauan ini? Siapa yang membuat kita tidak memiliki pengalaman melawan monster sebelumnya? Baiklah, jangan khawatir. Tidak akan ada bahaya untuk saat ini. Orang di depan kita ini tidak akan dapat menyakiti kita." Saat ia berbicara,
Tusuk daging di atas api sudah mendesis dengan minyak. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, lalu berkata kepada orang-orang di sebelahnya sambil tersenyum, "Hei, apakah kalian menciumnya? Bau ini sepertinya daging kambing, kan?" Melihat Li Fugui masih bisa tersenyum dan bercanda dengan mereka, semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Suster Ming yang telah melaporkan situasi kepada pemimpinnya di kamar tidur, juga keluar. Setelah melihat pemandangan di luar, Saudari Ming tersenyum dan bertanya, "Apakah ketiga pemimpin sekte ada di sini?" Kui Sao, Xuan Ming, dan Fu Mo mengangguk satu demi satu. Saudari Ming mendesah seperti Li Fugui dan berkata, "Apa yang terjadi? Dari mana datangnya bau sate kambing?" Kui Sao tersenyum pahit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda. "Anda benar-benar tidak berasal dari keluarga yang sama. Direktur Ming, para iblis telah mengejar ke sini, dan Anda dan Saudara Li masih memiliki pikiran untuk memainkan lelucon seperti itu." Saudari Ming berkata seperti biasa, "Saya tidak bercanda, itu bau sate kambing." Sebelum dia selesai berbicara, Hua Duo mendatangi Saudari Ming, menunjuk suetu yang lengannya patah, dan berkata kepada Saudari Ming, "Saudari Ming, tusuk daging kambing apa yang ada di sana? Apakah kamu melihatnya? Itu adalah lengan monster ini." Saudari Ming jelas tercengang ketika mendengarnya. Setelah tersadar, dia buru-buru melangkah maju untuk bertanya pada Li Fugui, "Fugui, apa yang sedang kamu lakukan?" Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Apa lagi yang bisa kulakukan? Sebelum kembali, setidaknya aku harus mencari tahu metode apa yang bisa digunakan untuk membunuh monster-monster klan iblis ini sepenuhnya. Kita bahkan tidak tahu bagaimana cara menghadapi mereka, lalu kembali dalam keadaan linglung." Pada titik ini, Li Fugui mengubah topik pembicaraan dan bertanya pada Saudari Ming, "Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan pemimpin?" Saudari Ming sedikit mengernyit dan berkata, "Apa lagi yang bisa kukatakan? Pemimpin memintaku untuk memberitahumu bahwa sambil memastikan bahwa nyawa dan kesehatan orang-orang tidak dirugikan, masalah berurusan dengan klan iblis akan dipercayakan kepadamu." Li Fugui merasa kewalahan dan mendesah tak berdaya. "Aku tahu itu. Oke, semuanya, katakan padaku, haruskah kita kembali ke rumah kita sendiri dan menemukan ibu kita sendiri? Atau haruskah kita bersatu dan melawan klan iblis bersama-sama?" Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Fu Mo Yuanzong berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Li, semuanya sudah sampai pada titik ini. Apakah Anda masih perlu bertanya, jika benar-benar klan iblis yang menerobos segel dan membuka kubah, dan kita tidak bersatu untuk melawan klan iblis, tidak lama lagi dunia manusia akan dikuasai oleh klan iblis." Pada saat itu, kelompok praktisi kita, apalagi yang bersembunyi di pegunungan, mungkin semuanya harus pergi menemui pendiri sekte. Kui Sao juga mengangguk dan berkata, "Ya, semuanya sudah sampai pada titik ini. Kita hanya bisa bersatu dan melawan klan iblis sampai mati." Xuan Ming Tianxi menghela napas dalam-dalam, tersenyum pahit dan berkata, "Haha, Saudara Li, untungnya, kita memiliki Anda sekarang. Jika bukan karena Anda, sejujurnya, semua tekanan akan jatuh ke pundak 6 sekte utama kita." Li Fugui dengan santai melemparkan tusuk daging ke dalam perapian, berbalik, dan menatap ketiga master sekte. Setelah menyingkirkan senyum di wajahnya, dia berjalan ke arah ketiga master sekte dengan wajah serius. Kui Sao, Xuan Ming dan Fu Mo Yuanzong semuanya memandang Li Fugui. Fu Mo Yuanzong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Li, apa yang akan Anda lakukan?" Li Fugui membungkuk dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata, "Kalian bertiga,
Dengan apa yang telah kalian katakan, saya, Li Fugui, tidak perlu takut. Kalau begitu dengarkan rencanaku, kalian segera pergi mencari Sanxing, Sanjun, dan Meng Xian, dan minta mereka untuk datang ke lantai atas Hotel Dongjing dalam waktu 1 jam. Kui Sao bertanya, apakah pertempuran yang menentukan akan terjadi malam ini? Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, pertempuran yang menentukan akan terjadi malam ini, dan itu tidak dapat ditunda. Setelah mengalahkan 3 sekte besar ini, saya akan memiliki keyakinan untuk kembali ke Tiongkok dan secara resmi menyatakan perang terhadap klan iblis, bersambung.